Babak 1. Dunia yang terpecah dan kebangkitan sang penyatu. Tutup mata Anda dan rasakan panasnya padang pasir Syam di abad ke-12. Tahun 1174, peta Timur Tengah adalah mosaik yang terpecah. Di satu sisi, ada Yerusalem, kota suci yang telah jatuh ke tangan penjajah. Di sisi lain, ada faksi-faksi Muslim yang terpecah belah, sibuk dalam pertikaian internal, berjuang melawan pendudukan tentara salib yang brutal dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Dunia membutuhkan seorang penyatu, seorang pemimpin yang tidak hanya memiliki pedang, tetapi juga memiliki keimanan dan visi politik yang absolut. Sosok itu muncul dari Tikrit. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Ayyub, atau yang Barat kenal sebagai Saladin. Saladin bukanlah raja yang lahir di singgasana. Ia dibentuk oleh lingkungan yang keras dan seorang guru agung, Nur ad-Din Zengi. Nur ad-Din adalah pemimpin yang memulai gerakan unifikasi Muslim dan menanamkan kembali ideologi jihad melawan penjajah. Saladin, keponakan dari komandan militer terkemuka Shirkuh, ditugaskan untuk misi paling krusial, menguasai dan menyatukan Mesir ke dalam lingkup kekuasaan Sunni, menghapuskan kekhalifahan Fatimiyah yang tengah sekarat di sana. Dengan kecerdasan dan karisma yang luar biasa, Saladin berhasil menyelesaikan misi itu pada tahun 1171. 3 tahun kemudian, ketika Nur ad-Din wafat, peta politik tiba-tiba terbuka. Para pangeran Muslim di Suriah mulai berebut kekuasaan. Saladin tidak membuang waktu. Ia menggunakan kebijaksanaannya yang seringkali lebih efektif daripada pedang untuk menyatukan Suriah, Mesir, dan wilayah Arab lainnya di bawah panji dinasti Ayyubiyah. Misinya kini jelas. Tidak hanya menyatukan Muslim, tetapi juga mengusir penjajah dan membebaskan Yerusalem. Sementara itu, di seberang perbatasan, kerajaan Latin Yerusalem tampak kuat, namun rapuh secara internal. Mereka dipimpin oleh seorang raja tragis, Baldwin keempat, yang menderita kusta. Baldwin keempat, meskipun sakit, adalah seorang pemimpin yang cerdas dan dihormati oleh Saladin. Ia memimpin kerajaan salib dengan kehati-hatian. Namun, kekuasaan sejati di kerajaan salib berada di tangan ordo militer brutal, Knights Templar dan Knights Hospitaller, serta para baron yang sombong seperti Guy de Lacinien dan yang paling berbahaya, Renaud of Cheha, Tillen. Mereka adalah faksi yang haus perang, yang menolak segala bentuk perdamaian dan memandang setiap Muslim sebagai mangsa. Konflik yang membara ini hanya menunggu percikan api, dan percikan api itu datang dari tangan seorang pengkhianat. Babak 2. Kejahatan Renaud of Cheha, Tillen, dan sumpah Saladin. Selama bertahun-tahun, Saladin telah menunjukkan kesabaran politik yang luar biasa. Ia tahu unifikasi memerlukan waktu. Ia sering menandatangani perjanjian damai atau gencatan senjata dengan pihak tentara salib. Termasuk yang terakhir, pada tahun 1185, Saladin memahami bahwa perang harus dihindari jika tujuannya belum tercapai. Namun, di tengah kesepakatan itu, muncul seorang antagonis yang haus darah, seorang bandit yang tidak menghormati hukum Tuhan atau hukum manusia, Renaud of Cheha, Tillen. Renaud adalah penguasa benteng Kara, sebuah benteng kunci di Yordania. Renaud adalah salah satu tentara salib yang paling dibenci. Sebelumnya, ia ditangkap dan dipenjara oleh Muslim selama 15 tahun. Pengalaman ini tidak melunakkan hatinya. Ia justru menjadi semakin brutal. Ketika ia bebas, ia kembali ke perang dengan dendam membara. Ia dikenal karena kekejamannya. Di masa lalu, Renaud pernah menyerang Siprus, membunuh dan merampok penduduk Kristen Ortodoks yang seharusnya menjadi sekutu. Ia juga pernah menyiksa Uskup Agung Antioquia dengan mengolesi madu ke kepalanya dan membiarkan dia disengat lebah di bawah terik matahari hanya karena perselisihan uang. Tetapi kejahatan terbesarnya
diarahkan pada Muslim. Ia melanggar perjanjian gencatan senjata berulang kali. Renaud menyerang karavan dagang Muslim, merampas harta, dan membunuh para peziarah. Titik didihnya terjadi pada tahun 1186. Renaud menyerang sebuah karavan besar yang sedang dalam perjalanan damai dari Damaskus ke Mekah. Karavan itu membawa ratusan peziarah, pedagang, dan yang paling penting, diyakini membawa anggota keluarga dekat Saladin, atau bahkan ibunya sendiri. Meskipun riwayat ini masih diperdebatkan, yang pasti Renaud bukan hanya merampas harta karavan itu, tetapi ia membunuh dan menyiksa tawanannya. Ketika Saladin menuntut pembebasan tawanan dan pengembalian harta berdasarkan perjanjian damai yang masih berlaku, Renaud menjawab dengan sombong, "Suruh saja Muhammad kalian menyelamatkan mereka." Penghinaan terhadap Nabi Muhammad ditambah dengan pembunuhan terhadap peziarah tak bersalah adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Saladin, sang pemimpin yang dikenal pemaaf dan sabar, mengeluarkan sumpah yang jarang ia ucapkan. Ia bersumpah di hadapan Allah bahwa ia sendiri yang akan membunuh Renaud dengan tangannya, dan ia tidak akan membiarkan musuh lain yang melakukannya. Gencatan senjata telah rusak. Kini, perang menjadi tak terhindarkan, dan pertempuran yang akan datang adalah balas dendam yang diamanahkan oleh kehormatan agama dan sumpah personal. Babak 3. Strategi perangkap gurun dengan sumpah yang terpatri dan pasukannya bersatu padu. Saladin menggerakkan mesin perangnya. Ia tahu tentara salib memiliki benteng-benteng yang kuat dan sulit ditembus. Strategi konvensional akan memakan waktu dan mengorbankan banyak nyawa. Ia tidak akan menyerang benteng, tetapi ia akan memancing mereka keluar ke medan yang menguntungkannya. Umpan Tiberius, Saladin memulai perang psikologis. Ia mengarahkan pasukannya untuk menyerang Tiberius, sebuah kota yang terletak di tepi danau Galilea. Tiberius bukan hanya kota yang memiliki makna emosional bagi tentara salib, tetapi yang terpenting, istri dari Pangeran Raymond III, salah satu komandan tentara salib yang paling cerdas, berada di sana. Pasukan Muslim mengepung dan merebut kota itu, meninggalkan benteng di mana istri Raymond bertahan. Umpan ini berhasil memicu dilema besar di pihak tentara salib yang berkumpul di kamp mereka dekat Safuriah. Perdebatan di Dewan Perang Raja Guy de Lusignan yang memimpin tentara salib harus memilih antara menyerang atau bertahan. Raymond III, komandan yang bijaksana, menyarankan untuk tetap bertahan. Ia tahu medan di Safuriah memiliki sumber air yang melimpah dan posisi defensif yang kuat. Ia berargumen, musuh tidak bisa berlama-lama mengepung kita di sini. Jika kita bergerak melintasi gurun, kita akan menyerahkan takdir kita pada kehausan dan matahari. Namun, Renaud of Cheha, Tilan, dan Gerard de Rightford, Master Knights Templar, mendesak Raja Guy untuk segera menyerang. Mereka menyebut Raymond ketiga pengecut. Mereka memainkan kartu kehormatan dan agama. Jika kita tidak menyelamatkan Tiberius, kita akan dianggap lemah. Ini adalah kehormatan Kristen. Kesombongan dan panasnya amarah menang atas logika. Gerard de Rightford, yang bertanggung jawab atas kehancuran karavan Renaud, secara emosional memanipulasi Raja Guy. Raja Guy, pemimpin yang lemah, akhirnya memutuskan untuk melanggar saran terbaik dan memerintahkan pasukan untuk bergerak melintasi padang pasir gersang di bulan Juli, jalan menuju bencana. Keputusan ini adalah titik balik. Saladin telah menyiapkan perangkapnya dengan sempurna. Ia tahu jalur tentara salib. Mereka harus bergerak dari Safuriah menuju satu-satunya sumber air penting. Perjalanan sepanjang sekitar 15 mil tanpa air di tengah musim panas. Saladin mengirim kavaleri ringan, para pemanah berkuda, untuk terus-menerus mengganggu tentara salib, mencegah mereka beristirahat, dan memancing mereka ke tempat yang ia inginkan. Strategi Saladin sangat sederhana, namun brutal.
Biarkan gurun yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Tentara salib mengenakan baju besi baja berat, tertekan oleh panas yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Mereka mulai kehabisan air. Disiplin mereka hancur. Ini adalah perang yang dimenangkan bukan dengan pedang, melainkan dengan air dan matahari. Babak 4. Hattin. Pertempuran haus dan api. Pada hari Jumat, tanggal 4 Juli, tahun 1187, dua pasukan itu bertemu di dekat sepasang bukit yang dikenal sebagai Tanduk Hattin. Tentara salib sudah kelelahan, kehausan, dan terpecah belah dengan moral yang hancur total. Pengepungan geografis. Saladin telah menempatkan pasukannya untuk memblokir jalur pelarian tentara salib menuju air Danau Galilea yang hanya berjarak beberapa mil. Pasukan Muslim menguasai air dan mendominasi bukit-bukit sekitar. Ketika fajar menyingsing, serangan Muslim dimulai. Kavaleri Muslim menyerang dengan disiplin, sementara infanteri mereka melakukan taktik cerdik. Mereka membakar semak-semak kering di sekitar posisi tentara salib. Asap tebal, panas gurun, dan haus yang menyiksa. Semuanya bekerja melawan tentara salib. Mereka dikepung oleh musuh yang segar dan dihadapkan pada neraka api dan asap yang mencekik. Kehancuran Ordo Satria satu persatu. Resimen tentara salib runtuh. Raymond III mencoba melakukan terobosan, tetapi kavaleri Muslim segera menutup celah. Knights Templar dan Hospitaller yang dikenal karena keberanian dan ketangguhan mereka berjuang sampai mati, namun kehausan mengalahkan baja. Banyak prajurit yang melemparkan perisai dan senjata mereka, berlutut memohon air, dan ditangkap tanpa perlawanan. Saksi mata Muslim mencatat kesamaan pertarungan ini dengan hari kiamat. Suara takbir Muslim mengiringi ratapan prajurit salib yang kehausan. Simbolisme salib sejati. Titik simbolis pertempuran ini adalah direbutnya bendera salib yang paling suci, yang disebut salib sejati. Ketika bendera ini jatuh, semangat perlawanan tentara salib hancur total. Raja Gai sendiri menyaksikan dari bukit bagaimana tenda-tenda besarnya dirobohkan oleh pasukan Muslim. Pertempuran itu adalah pembantaian. Kemenangan Saladin di Hattin adalah kemenangan total, menghancurkan kekuatan militer kerajaan Yerusalem hingga ke akar-akarnya. Kemenangan ini membuktikan bahwa kekuatan keimanan dan strategi yang cerdas jauh lebih unggul daripada kekuatan jumlah dan kesombongan. Babak 5. Momen keadilan dan pemenuhan sumpah. Setelah pertempuran usai, Raja Gai de Lusignan, Reynald of Cheha, Tilland, dan para pemimpin tentara salib dibawa ke tenda kemah Saladin. Di tengah tumpukan debu dan kehancuran, Saladin duduk, tenang namun penuh otoritas. Etika perang Saladin. Momen ini adalah salah satu yang paling terkenal dalam sejarah perang salib karena menunjukkan perbedaan mendasar antara etika Saladin dan musuhnya. Raja Gai, kelelahan dan ketakutan, dibawa masuk. Saladin, sebagai isyarat kerendahan hati dan kemanusiaan, menawarkan Raja Gai secangkir air dingin yang diterima dengan syukur. Setelah meminumnya, Raja Gai mencoba memberikan sisa air itu kepada Reynald. Disinilah Saladin mengintervensi. Beliau berkata, "Raja ini kuberikan minum, tapi orang ini tidak." Berdasarkan tradisi Arab kuno, menawarkan makanan atau minuman kepada tawanan berarti menjamin keselamatannya. Dengan menolak menawarkan air kepada Reynald, Saladin menegaskan bahwa sumpah balas dendamnya masih berlaku. Pengeksekusian pengkhianat Saladin kemudian menghadap Reynald, mengingatkannya akan sumpah yang telah ia ucapkan setelah insiden karavan. Ia berkata, "Berapa kali kau bersumpah dan melanggar sumpah? Aku bersumpah akan membunuhmu, dan aku akan memenuhi sumpahku." Saladin kemudian secara pribadi memenuhi sumpahnya dan mengeksekusi Reynald. Ini adalah penutup yang dramatis bagi pengkhianatan yang telah merusak perjanjian suci. Reynald
sang bandit yang melanggar setiap norma agama dan kemanusiaan, menerima hukuman yang telah ia pilih sendiri. Nasib para tawanan. Saladin kemudian memerintahkan pembebasan Raja Gai. Dengan syarat, ia tidak akan pernah lagi mengangkat senjata melawan Muslim. Namun, Saladin menunjukkan ketegasan yang tak terhindarkan terhadap ordo militer fanatik. Ia memerintahkan agar setiap Knights Templar dan Knights Hospitaller dieksekusi karena mereka adalah fondasi kekuatan ideologis musuh. Mereka tidak terikat oleh janji tebusan, dan mereka akan selalu mengangkat senjata kembali. Keputusan ini, meskipun keras, didasarkan pada perhitungan strategis untuk menjamin perdamaian jangka panjang. Babak 6, penaklukan Yerusalem dan warisan kebaikan. Setelah Hattin, jalan menuju Yerusalem terbuka lebar. Saladin bergerak cepat, menaklukkan benteng-benteng tentara salib satu persatu. Ia menolak tawar-menawar. Tujuannya adalah Yerusalem, dan ia tidak akan berhenti. Pengepungan dan kontras puncaknya terjadi pada bulan September tahun 1187 Masehi, ketika Saladin mengepung Yerusalem. Setelah perundingan yang alot, para pembela Yerusalem yang dipimpin oleh Balian of Ibelin akhirnya setuju untuk menyerahkan kota itu. Momen ini adalah puncak kemenangan Saladin dan perwujudan sejati dari etika Islam. Kontrasnya sangat mencolok ketika tentara salib merebut Yerusalem pada tahun 1099. Mereka membantai hampir semua penduduk Muslim dan Yahudi. Sungai darah mengalir di jalanan kota suci. Itu adalah pembantaian yang brutal dan tak terampuni. Namun, Saladin menunjukkan etika perang yang luar biasa, yang kemudian dicatat dan dihormati oleh sejarawan Barat dan Timur. Ia merebut kota itu tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Kode Ayyubiyah, kasih sayang dalam kemenangan. Saladin mengizinkan tentara salib untuk menebus diri mereka dengan harga yang sangat rendah. Ia bahkan memberikan keringanan dan amnesti kepada ribuan orang yang terlalu miskin untuk membayar tebusan. Beliau memastikan pasukannya bertindak dengan disiplin dan tanpa penjarahan. Kakak laki-laki Saladin, Al-Adil, bahkan merasa terharu dan meminta Saladin membebaskan semua tawanan miskin. Saladin mengiyakan. Para uskup dan pemimpin ordo amal Kristen memberikan harta mereka untuk membantu orang miskin lainnya menebus diri. Saladin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi belas kasih. Bahkan di tengah kemenangan terbesar, ia adalah pahlawan yang menunjukkan bahwa keadilan dan belas kasih adalah pilar sejati sebuah kekuasaan. Kisah Saladin adalah pelajaran tentang kesabaran, strategi yang didorong oleh keimanan, dan kerendahan hati dalam kemenangan. Ia adalah jejak peradaban yang menunjukkan bahwa keadilan dan belas kasih adalah pilar sejati sebuah kekuasaan. Kini, pertanyaannya untuk Anda. Momen strategi atau etika mana dari Sultan Saladin yang paling Anda kagumi? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Jejak Peradaban untuk mengungkap lebih banyak permata sejarah.